Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Naswa Sabita dengan NIM 50200124023 dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini saya akan membahas konsep kecemasan dasar Basic Anxiety. Konsep kecemasan dasar Basic Anxiety pertama kali dikemukakan oleh Karen Horney, seorang tokoh neo-Freudian yang menekankan pentingnya faktor sosial dan budaya dalam pembentukan kepribadian manusia. Ia mendefinisikan kecemasan dasar sebagai perasaan individu yang mendalam terhadap kesepian, ketidakberdayaan, dan ketakutan yang muncul akibat kurangnya rasa aman dalam hubungan sosial, terutama pada masa kanak-kanak. Menurut Horner, kecemasan dasar terbentuk ketika seorang anak tumbuh dalam lingkungan yang tidak mendukung, seperti adanya permusuhan, penolakan, ketidakpedulian, atau kontrol yang berlebihan dari orang tua. Kondisi ini membuat anak merasa dunia adalah tempat yang berbahaya dan orang lain tidak dapat dipercaya. Akibatnya, anak mengembangkan perasaan tidak aman, curiga, serta ketergantungan emosional terhadap orang lain. Selain itu, pengalaman negatif masa kecil ini dapat menyebabkan distorsi dalam cara individu memandang diri sendiri dan orang lain, yang kemudian membentuk pola hubungan interpersonal yang tidak sehat di masa dewasa. Horner juga menjelaskan bahwa kecemasan dasar menjadi akar dari berbagai gangguan neurosis. Untuk mengatasinya, individu mengembangkan strategi coping neurotik, yaitu yang pertama adalah bergerak menuju orang lain, mencari kasih sayang, persetujuan, dan perlindungan dari orang lain agar merasa aman. Dan yang kedua adalah bergerak melawan orang lain, berusaha menunjukkan kekuatan, kontrol, dan dominasi untuk menutupi rasa takut dan ketidakberdayaan. Dan yang ketiga, bergerak menjauh dari orang lain, menarik diri dari hubungan sosial, dan berusaha mandiri secara ekstrim untuk menghindari rasa sakit akibat penolakan. Ketiga strategi tersebut muncul sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri terhadap rasa tidak aman dan ketakutan yang mendalam. Namun, bila digunakan secara kaku, berlebihan, atau tidak fleksibel, strategi ini justru dapat menghambat perkembangan kepribadian yang sehat dan memperkuat pola neurosis. Selain itu, Horner menekankan bahwa penerimaan, rasa aman, dan kasih sayang di masa kanak-kanak sangat penting dalam membentuk individu yang stabil secara emosional. Anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kasih sayang akan mengembangkan rasa percaya diri dan kemampuan untuk membangun hubungan sosial yang sehat. Sementara mereka yang kekurangan hal tersebut lebih rentan mengalami konflik batin dan kecemasan kronis. Baik, adapun perbandingan konsep kecemasan menurut Horner dan Freud itu, aspek Sigmund Freud, Karen Horner, sumber kecemasan berasal dari konflik antara ID, ego, dan superego, yaitu dorongan biologis yang ditekan oleh moral dan realitas. Berasal dari hubungan sosial yang tidak aman, terutama pengalaman masa kecil yang penuh penolakan dan ketidakpedulian. Faktor utama, faktor biologis dan insting, seperti seksual atau agresif. Faktor sosial, budaya, dan hubungan interpersonal. Pandangan terhadap masa kanak-kanak menekankan konflik psikoseksual dan resepsi dorongan naluria, menekankan kebutuhan akan rasa aman, kasih sayang, dan penerimaan sosial. Tujuan utama kepribadian sehat
pengendalian dorongan naluriah agar selaras dengan norma sosial, mencapai rasa aman, kasih sayang, dan hubungan interpersonal yang harmonis. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Horner mengalihkan fokus dari aspek biologis Freud ke arah sosial dan relasional sehingga teorinya dianggap lebih humanistik dan relevan dengan konteks budaya modern. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.